Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ini berada di kehidupan dunia. Sekarang kita berada di dunia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit manusia tidak mengetahui atau belum tahu apa sih tujuan Allah menciptakan dunia ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan dunia ini. Di antaranya adalah di dalam surat Hud ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian selanjutnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tuh menguji, ya. Menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas ya, tujuan Allah menciptakan dunia ini adalah sebagai fasilitas, sarana untuk manusia diuji. Siapa sih manusia yang paling baik amalnya? Artinya, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih manusia yang paling taat, patuh, ya, dan tunduk kepada Allah, takwa kepada Allah, taat akan perintahnya, menjauhi segala larangannya, taat dan patuh kepada syariat agama ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya Allah menciptakan dunia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit ya manusia yang terlena, ya, oleh dunia. Tidak sedikit manusia yang cinta banget terhadap dunia, ya. Dan tidak sedikit pula manusia, ya, yang dengannya untuk mendapatkan dunia itu, ya, mereka rela melakukan, ya, apapun agar dia mendapatkan dunia, agar dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dunia ini, walaupun itu bertentangan dengan syariat agama ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akhlak seorang mukmin diantaranya adalah juhud terhadap dunia, ya, benci terhadap dunia. Akan tetapi manusia itu tidak akan bisa berlaku juhud terhadap dunia kalau manusia itu belum tahu hakikatnya dunia, kalau manusia itu belum tahu apa sih dunia, ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan tentang hakikat dunia ini, ya. Ini Allah yang menciptakan dunia ini nih, ya. Dan Allah jelaskan nih tentang dunia ini. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Hadid, ya, ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah, kata Allah, ketahuilah hai engkau manusia, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, la'ibu, ya, permainan, ya, walahu, senda gurau, yaitu melalaikan, ya, wajinatun, dan perhiasan, ya, watafakurum bainakum, dan berbangga-bangga, ya, berlomba-lomba di antara kalian, watakasurun fil amwali
wal aulad, dan berlomba-lomba, berbangga-bangga akan banyaknya harta dan anak keturunan. Tsumma kamasali ghaithin. Kemudian misalkan, semisal, seumpama ya, air hujan, yang artinya seterusnya adalah yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi membuat kagum para petani. Ya. Yang kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warna tanaman itu menjadi kuning dan kemudian menjadi hancur. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat dunia yang pertama adalah dunia ini fana, yaitu sementara. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi, ya. Al-Hadid ayat 20. Allah mengumpamakan dunia ini, ya, seperti air hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, yang tanaman itu membuat kagum para petani. Artinya membuat kagum tuh manusia-manusia, jadi kagum melihatnya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan warnanya menjadi kuning, dan akhirnya tanaman itu hancur. Jadi manusia ini mengira dia akan menikmati, ya, bagusnya, indahnya tanaman itu. Dia menyangka bahwa dia akan memiliki tanaman itu, dia bisa merasakan kenikmatan itu yang lama, akan tetapi ternyata tanaman itu menjadi kering dan hancur. Itulah dunia, hanya sementara. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga memberitahukan, ya, selanjutnya, ya, dalam ayat yang sama, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang palsu. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin yang tahu hakikat dunia, yang tahu penjelasan dari Allah ini, mereka akan juhud terhadap dunia. Mereka akan benci terhadap dunia karena tahu dunia ini hanya permainan, ya. Permainan tidak serius, namanya permainan itu enggak serius, ya. Kemudian hanya senda gurau, ya, senda gurau, bercanda gitu, ya. Seperti itu dunia, dan hanya perhiasan. Namanya perhiasan itu bukan barang inti, hanya pernak-perniknya, tambahan, ya. Dan Allah katakan hanya apa, ya, menyajikan sesuatu yang kita kira itu kita bisa miliki selama-lamanya, akan tetapi ternyata sirna, hancur, hilang, ya. Dan ternyata dunia itu memberikan kesenangan yang palsu. Nah, dengan itulah manusia-manusia yang mukmin, dia akan juhud terhadap dunia. Dia nggak mau tertipu oleh dunia, ya. Akhirnya apa? Dia targetnya untuk mendapatkan sesuatu yang kekal, abadi, sesuatu yang benar-benar, ya, menjanjikan kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu negeri akhirat, surganya Allah Jalla Jalaluh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benci terhadap dunia ini bukan berarti kita tidak bekerja, tidak mencari uang, ya. Artinya cuek terhadap dunia, bukan. Juhud terhadap dunia ini adalah meninggalkan, ya, sesuatu atau perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Manusia ingin mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan prestasi, ya, mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan tujuan dia ingin mendapatkan akhirat, ya, dan bermanfaat untuk akhirat, ya, dia kejar, dia harus dapatkan, ya.
Akan tetapi jika harta itu, jabatan itu, prestasi itu, atau hal-hal yang kita inginkan itu ternyata tidak ada manfaatnya untuk akhirat, ya, maka dia tinggalkan. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, juhud terhadap dunia itu bukan berarti kita cuek terhadap dunia, bukan berarti kita tidak butuh akan dunia, bukan. Karena tadi jelas tujuan Allah menciptakan dunia itu adalah fasilitas manusia diuji, ya, yaitu di dunia. Berarti kan kata Allah, siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Berarti kita bisa beramal, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah di mana? Ya di dunia. Ya. Dan kita tidak melupakan dunia. Yang namanya juhud terhadap dunia itu bukan melupakan dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah olehmu, ya, apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu negeri akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi tujuan Allah menciptakan dunia adalah sebagai fasilitas, sarana untuk menguji kita manusia, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling taat, siapa yang paling patuh, siapa yang paling takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Dan akhlak seorang muslim adalah juhud terhadap dunia. Ya, karena seorang mukmin yang juhud terhadap dunia, dia sudah tahu hakikat dunia. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang juhud terhadap dunia, ya. Kita termasuk manusia-manusia yang Allah jaga hidayahnya terus, sehingga kita istiqomah, ya, di dalam melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, dan kita berlomba-lomba untuk mencari pahala, ya. Dan kita termasuk orang-orang yang lulus dari ujian ini, ujian di dunia ini, dan kita mendapatkan, ya, hadiah yang Allah janjikan, yaitu surganya Allah Jalla Jalaluh bersama keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.